Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Kaum Channel. Kisah kali ini datang dari seorang wanita yang kedatangannya sangat dicemburui oleh istri-istri Nabi Muhammad lainnya. Dia adalah Maria Al-Qibtiyah, seorang keturunan dari bangsa Romawi yang kemudian menjadi budak di Mesir. Lantas bagaimanakah perjalanan dari Maria Al-Qibtiyah hingga bertemu dengan Rasulullah? Dan seperti apakah kisah lengkapnya? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini Maria Al-Qibtiyah, semua istri Nabi cemburu padanya, versi dari Kaum Channel. Siapakah sebenarnya Maria Al-Qibtiyah? Maria Al-Qibtiyah binti Syamum, sering juga disebut Maria, merupakan budak dari Mesir. Maria terlahir dari seorang ayah berdarah Qibti dan ibu beragama Nasrani dari Romawi. Maria mewarisi kecantikan ibunya, sehingga memiliki kulit yang putih, berparas cantik, berpengetahuan luas, dan berambut ikal. Pada awal usia remaja, Raja Qibti Al-Muqawqis telah meminangnya bersama saudarinya Sirin, yang kemudian ia pun berpindah ke istana untuk menjadi seorang pelayan raja dan selalu ada di sisi raja. Pada suatu ketika Rasulullah SAW mengirim utusan Hatib bin Abi Balta'ah yang menyampaikan surat kepada Raja Mesir yang berisikan ajakan untuk memeluk Islam. Namun sang raja menolak dan justru mengirim hadiah kepada Rasulullah. Hadiah itu antara lain adalah budak bernama Maria, Sirin, dan Maburi, serta hadiah kerajinan dari Mesir. Hatib pun menerima hadiah tersebut dan segera kembali menemui Rasulullah dengan membawa hadiah-hadiah itu. Tapi dalam perjalanan Hatib merasakan kesedihan yang mendalam pada diri Maria karena harus meninggalkan kampung halamannya. Kemudian untuk menghibur hatinya, selama perjalanan Hatib pun menceritakan sosok Rasulullah dan juga Islam. Hingga membuat Maria pun sangat antusias, dan ketika diajak untuk memeluk Islam, ia pun menerimanya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Seorang budak yang dicemburui istri-istri Rasulullah. Sesampainya Hatib bertemu dengan Rasulullah, betapa terkejutnya Rasulullah mengetahui penolakan sang Raja Mesir yang justru mengirimkan beberapa hadiah dan 2 orang budak. Sampai kemudian Rasulullah melihat antusias Maria dan ketertarikannya kepada Islam membuat Rasulullah kemudian memilihnya, sedangkan Sirin diberikan kepada penyairnya Hasan bin Sabit. Sang berapa lama kabar kedatangan budak dari Mesir yang dipilih oleh Rasulullah langsung terdengar oleh istri-istri beliau. Sontak kedatangan budak tersebut menyebabkan kecemburuan segera membakar hati para istri Rasulullah ketika berita kedatangan Maria terdengar dalam rumah tangga Nabi, terutama Sayyidah Aisyah. Hal ini pun disebabkan Rasulullah sudah memperistri Maria. Rasulullah SAW menyadari apa yang terjadi antara Aisyah dan para istrinya yang cemburu kepada Maria, sehingga Maria pun dipindahkan ke Al-Aliyah sejauh 3 mil dari Madinah, dan di sanalah Maria menetap. Maria melahirkan seorang putra dari Rasulullah. Setahun di Madinah, sahabat beriman, Allah menghendaki perempuan yang sopan dan ramah ini untuk hamil. Suatu malam, Maria menceritakan kepada Rasulullah bahwa ia telah mengandung. Beliau pun memuji dan bersyukur kepada Allah. Berita tersebut langsung tersebar di Madinah dan semua menanti kabar gembira itu. Namun para istri Nabi menyambut dengan sangat sedih.
Kehamilannya membuat istri-istri Rasul pun cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Kala itu Rasulullah sangatlah bahagia, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah Qasim dan Ruqayyah meninggal dunia. Maria adalah istri Rasulullah setelah Khadijah yang bisa memberikan Rasulullah anak. Hingga pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maria melahirkan bayi laki-laki. Kehadiran bayi dari Maria ini pun mendapat sambutan gembira dari masyarakat Madinah. Kecemburuan istri Rasulullah semakin membara. Kebahagiaan kelahiran putra Rasulullah tidak sepenuhnya disambut. Di kalangan istri Rasul lainnya, api cemburu tengah membakar mereka. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah dengan Maria di rumah Hafsah. Sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini pun menyebabkan Hafsah marah. Untuk menghindari fitnah, Rasulullah kemudian mengharamkan Maria atas diri beliau. Kaitannya dengan hal ini, Allah telah menegur lewat firman-Nya, "Hai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kau mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat At-Tahrim ayat 1. Bahkan Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maria dan hanya kepada Maria dia merasakan cemburu karena paras cantiknya dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Terbukti Rasulullah sering mengunjunginya. Selain itu di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, "Allah memberinya anak sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun." Wafatnya Ibrahim putra Rasulullah. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit sehingga meresahkan kedua orang tuanya. Maria bersama Sirin senantiasa menunggu Ibrahim. Suatu malam ketika sakit Ibrahim bertambah parah dengan perasaan sedih, Rasulullah bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim, mata kami menangis, hati kami bersedih, namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Demikianlah keadaan Nabi ketika menghadapi kematian putranya, dan Rasulullah mengurus sendiri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sungguh kisah yang luar biasa bukan? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Calm channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.